Terima kasih sudah mengklik video ini. Jangan lupa subscribe ya guys. Di sini aku bakal jelasin sedikit cerita wabah yang terjadi pada abad ke-14. Maut hitam, disebut juga wabah hitam atau Black Death, adalah suatu pandemi hebat yang pertama kali melanda Eropa pada abad pertengahan hingga akhir abad ke-14, antara tahun 1347 hingga 1351, dan membunuh seperdua hingga sepertiga populasi Eropa. Ternyata ada 5 fakta mengerikan seputar Black Death, wabah mematikan yang nyaris membuat Eropa tinggal sejarah. Hari ini mungkin Eropa bisa dibilang menjadi benua yang paling nyaman untuk ditinggali. Tapi berkaca pada apa yang terjadi di abad 14 lalu, benua biru adalah tempat paling buruk di dunia. Bukan karena peradabannya yang masih tertinggal, tapi Eropa kala itu tengah digempur dengan mimpi buruk yang bernama Black Death. Black Death sendiri merupakan sebuah wabah penyakit yang sangat mematikan. Gara-gara ini Eropa nyaris jadi tanah tak bertuan karena penduduknya dihabisi isi kematian hitam. Diperkirakan sepertiga dari total penduduk Eropa tewas. Ada pula yang mengatakan 2/3 dari semua penduduk tewas. Lalu bagaimana cara orang Eropa bisa benar-benar lepas dari kutukan mematikan ini? Dan bagaimana bisa wabah ini terjadi? Ketahui jawabannya di 5 pembahasan berikut ini. Di pembahasan pertama ada jumlah pasti korban Black Death sangat mencengangkan. Sempat dibahas di bagian pembuka, wabah Black Death menghabiskan sekitar sepertiga populasi penduduk Eropa. Pertanyaannya adalah, berapa jumlah pasti dari korban wabah ini? Para peneliti menduga bahwa penduduk yang tewas karena penyakit itu sekitar 75 hingga 200 juta jiwa. Tentu jumlah ini sangatlah gila. Bahkan perang terdahsyat sepanjang masa yaitu Perang Dunia II, jumlah korbannya nggak lebih besar. Hanya 62 juta jiwa saja. Pembahasan kedua, biang kerok dari kematian 200 juta manusia. Peneliti melakukan kajian selama bertahun-tahun untuk menemukan siapa yang bertanggung jawab atas tragedi matinya 200 juta orang itu. Akhirnya disimpulkan jika Black Death disebabkan oleh semacam bakteri yang bernama Yersinia pestis. Bakteri ini diduga dibawa oleh lalat dan disebarkan oleh tikus-tikus rumah. Di pembahasan ketiga, gejala-gejala Black Death sangat mengerikan. Tahap awal penyakit ini adalah dengan kontak langsung antara tikus dan manusia. Kadang bisa juga serangga, proses kontaknya sendiri kebanyakan lewat gigitan. Dari situ kemudian korban akan merasakan sakit yang luar biasa dibarengin dengan proses pembengkakan parah di sekujur tubuhnya. Bengkaknya sendiri bisa dibilang ekstrim, ada yang besar telur, ada yang sampai sebesar apel. Kondisi ini takkan berubah sampai seminggu ke depan. Nah, kalau dalam rentang waktu itu tidak ada upaya penyembuhan, maka korban dipastikan akan mati. Inilah yang dialami jutaan korban Black Death. Pembahasan keempat, pengobatan yang disarankan dokter sangat tidak masuk akal. Ketika wabah ini muncul, para dokter bukannya hanya diam saja, melainkan sudah mengusahakan sebisanya. Hanya keterbatasan ilmu kedokteran mereka kala itu akhirnya berujung pada teknik pengobatan yang benar-benar tidak masuk akal. Ya, untuk menghindari dari kematian hitam, dokter menyarankan kepada pasiennya untuk menggunakan semacam topeng khusus. Bentuk dari topeng khusus ini seperti burung dengan penutup hidung yang sangat runcing. Fungsi topeng ini adalah agar di bagian dalam paruhnya bisa diletakkan lavender atau bebauan. Inilah satu-satunya teknik pengobatan terhadap Black Death saat itu, dan tentu saja ini sama sekali tidak berpengaruh apapun. Di pembahasan kelima, Black Death adalah kutukan dari Tuhan untuk orang Eropa. Ketika wabah sudah menggila, orang-orang sudah menyerah, kemudian mulai muncul asumsi-asumsi nyeleneh tentang wabah mematikan ini. Ya, sebagian orang sudah tidak lagi menganggap ini sebagai penyakit, melainkan kutukan dari Tuhan. Anggapan Black Death sebagai kutukan Tuhan semakin kuat di masyarakat. Wabah ini sendiri cukup lama di Eropa. Ngerinya lagi, ketika Eropa usai, Black Death pun menyerang sampai India dan Tiongkok.
Sempat orang-orang berpikir saat itu adalah masa di mana kiamat mulai terjadi. Terima kasih telah menonton video ini. Di lain waktu kita bahas cerita-cerita seperti ini lagi. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-temannya juga. Terima kasih telah menonton.